Sore ini, tepat pukul 3.30 setelah sholat asar, aku dan Ferry bergegas mengantar si Mbok keluar kota. Mbok Ningsi disuruh menginap tak mau. Katanya ingat sama kambing dan rumah tak ada yang jaga. Non, gak bawa baju? Si Mbok bertanya. Bawa baju? Aku nanti juga balik lagi kok, jawabku pada Mbok Mun. Oh, kirain mau nginep, tanggapnya lagi. Enggak, Mbok, aku sama Aurel nanti pulang lagi kok. Ya sudah, kalau gitu kita berangkat, biar gak kemalaman sampai sananya, usul Ferry. Dan setelah itu kami pun pergi. Mbok Ningsi dapat oleh-oleh dari Tante Sandra dan juga si Mbok. Ada makanan siap saji dan juga aneka macam kue buatan Tante Sandra. Ferry yang bawa tadi, mau juga dia dititipi makanan. Biasanya kalau laki-laki bilangnya ribet dan gengsi. Kami sudah berada di perjalanan. Aku duduk di depan bersama Ferry. Si Mbok duduk di belakang. Sambil kami ajak ngobrol. Si Mbok meskipun sudah tua, ketika ngobrol lama, dia itu humoris. Tak seperti saat kami bertemu sebelumnya. Ia terkesan bicara seperlunya dan membuat orang lain yang melihat takut karena tatapan matanya yang tajam. Jadi si Mbok ini dulu kembang desa? Tanyaku sambil terkekeh. Kami bahas soal si Mbok di zaman dulu. Iya, si Mbok dulu kembang desa. Setelah suami Mbok meninggal saat masih muda, si Mbok putuskan untuk kerja di rumah juragan almarhum. Sampai sekarang, si Mbok menjanda. Si Mbok gak nikah lagi dan si Mbok gak punya anak, jawabnya menjelaskan. Pantesan wajah Mbok ini ayu, meskipun udah sepuh, pujiku. Si Non bisa aja, Mbok udah keriput peot kayak gini, tanggapnya. Aku dan Ferry terkekeh. Kalau Mbok sakit, siapa yang rawat? Tanyaku mengibah. Kami sudah hampir setengah perjalanan. Si Ferry lumayan cepat kendarai mobilnya, tapi tak ugal-ugalan. Ya, lumayanlah kalau dijadikan sopir, cocok. Cepat tapi tak buat pusing. Kalau biasanya dari Jakarta ke Jawa Tengah lewat jalan tol 6 jam. Waktu itu juga karena jalanan lenggang. Kami sampai 4 jam ke pusat, 1 jam sampai di rumah orang tua papa dari pusat kota. Ada keponakan Mbok Non, rumahnya lumayan agak jauh, tapi dia suka nengokin. Ada kadang-kadang tetangga juga, jawabnya. Alhamdulillah, Mbok. Jadi soal kambing, pasti dikasih pakan dong sama mereka. Coba kalau Mbok nginep aja, seminggu baru pulang ke sana, ujarku. Ferry hanya diam menjadi pendengar setia. Dia fokus menyetir. Mbok suka gak betah Non, gak bisa tidur kalau nginep jauh dari rumah. Kepikiran kambing, kepikiran rumah. Ada kucing juga yang suka temenin Mbok. Kalau jauh-jauh, kasihan, jawabnya lagi. Malam tadi aja si Mbok gak bisa tidur. Kan sempat nginep beberapa jam di rumah Non. Katanya lagi, memang kemarin si Mbok dijemput malam oleh orangku. Sampai di Jakarta subuh-subuh. Akhirnya kami pun terlarut dalam obrolan, hingga tak kusadari kalau aku tiba-tiba terbangun saja. Jadi entah berapa lama aku tidur. Ku toleh pun dengan si Mbok. Ia masih tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kaget sekali. Berarti tadi aku ketiduran setelah diajak sholat maghrib oleh Ferry. Tidur lagi aja, 1 jam lagi kita sampai, kata Ferry. Alisku saling bertaut. Tadi ada sedikit kemacetan, imbuhnya lagi. Mau gantian nyetir, tawarku. Gak usah, aku kuat kok. Kamu tidur aja. Capek ya, sampai ngorok gitu. Tek. Aku kaget saat Ferry bilang kalau aku ngorok. Sontak urat malu ini loncat-loncat tanpa permisi. Aku ngorok? Enggak masih dalam keadaan malu. Benak ini terus berpikir, apa iya aku ngorok di hadapan Ferry? Dia malah terkekeh. Ferry, perasaan aku gak ngorok deh. Aku masih merasa malu. Wajahku terasa panas. Mungkin kalau dilihat wajah ini memerah dan matang. Yang namanya orang tidur mana inget, tanggapnya. Seketika aku malu hebat.
Daripada bicara makin malu, lebih baik aku diam sambil menahan rasa kantuk. Takutnya ketiduran dan ngorok lagi. Bercanda kok. Tiba-tiba dia bicara lagi. Rasa maluku sedikit lenyap. Beneran? Ia manggut-manggut. Tuh kan, aku gak ngorok kok. Imbuhku lagi. Ya sudah, kalau mau tidur, tidur lagi aja. Dia kembali mengusulkan. Udah gak ngantuk kok. Jawabku berbohong. Padahal iya, aku ngantuk sekali. Tapi apa daya, karena takut diejek lagi, meskipun bohong. Jadi bola mata ini ku kuat-kuatkan, meskipun tanpa bantuan gagang korek api. Akhirnya mata ini bisa melek sampai di tempat si Mbok. Malam hari saat kami akan pulang, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Lumayan membuatku menggigil ada di rumah si Mbok yang kecil kena seokan angin dari lubang ventilasi udara. Lebih baik Non sama Aden nginep aja. Sudah wengi, takut di jalan. Hujan juga lebat sekali. Saran si Mbok. Kami baru saja sampai dan langsung turun hujan lebat. Aku dan Ferry diam. Mbok akan izin sama Pak RT. Rumahnya dekat, biar gak jadi fitnah. Non tidur sama Mbok. Aden nginep di rumah Pak RT. Biasanya kalau ada tamu wanita dan pria berduaan seperti itu. Si Mbok menjelaskan. Aku lumayan kagum dengan sikap yang diambil oleh masyarakat sini. Gimana Fer? Tanyaku padanya. Ya sudah, kita nginep saja. Hujan deras sekali. Kasihan kalau kamu harus pulang malam-malam. Ferry malah bilang kalau dia kasihan denganku. Kasihan si Aden juga nyetir malam-malam. Mending kalau cuma sebentar. Ini kan sampai 5 jam, Non Den. Setelah hujan reda, Mbok akan antar Aden ke rumah Pak RT ya. Usul si Mbok lagi. Dan akhirnya kami pun terpaksa menginap. Aku kasihan juga pada Ferry yang harus menyetir mobil terlalu lama di malam-malam. Demi keselamatan, kami menurut saja saran si Mbok. Toh kita tidak tidur di satu atap yang sama. Aku dan Ferry pun telepon orang rumah supaya tidak membuat mereka khawatir. Suara ayam berkokok terdengar membisik-bisik di telinga. Mata yang ternyata pulas terpejam ini kini perlahan membuka. Kupikir sejak kapan Mbok Mun pelihara ayam. Non, sholat subuh. Kaget. Seketika aku langsung terperanjat. Baru sadar kalau aku semalam antar si Mbok dan kami menginap. Jadi suara kokokan ayam tadi itu memang suara khas pagi hari di kampung si Mbok. Bukan ternak Mbok Mun di rumah. Mbok, maaf, Mbok udah bangun dari tadi. Aku hengkang dari risbang milik si Mbok. Lumayan sudah keras hingga membuat tubuh sedikit pegal. Rel, biasa kamu tidur di tempat empuk. Kebiasaan, keras dikit langsung sakit di badan. Mbok sudah siapkan air anget buat Non mandi. Ini sudah pukul 4:30 pagi. Sholat dulu. Si Mbok kembali menyuruhku untuk melaksanakan kewajiban 5 waktu. Hal yang pernah dilakukan oleh almarhumah Mama dulu. Namun aku tak menggubrisnya. Hingga Mama tak pernah lagi membangunkanku. Astagfirullah. Aku lumayan malu karena si Mbok sudah siapkan air hangat di atas tungku. Dia sudah sepuh tapi giat bangun pagi-pagi. Katanya dia juga sudah mandi. Dan sekarang ia memintaku mandi untuk sama-sama pergi ke surau. Hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Si Mbok siapkan aku baju ganti berupa baju gamis. Katanya baju itu pemberian almarhumah Oma dulu. Masih bagus dan belum ia pakai karena terlalu bagus. Hingga kini aku yang diminta untuk memakainya. Non cantik sekali. Kata si Mbok ada kata-kata memuji yang ia persembahkan untukku. Ah, Mbok bisa saja. Tapi apa aku bagus pakai baju gamis kayak gini, Mbok? Tanyaku dengan raut wajah malu dengan pakaian yang sedang aku kenakan. Minder, bukan karena kuno, tapi karena seringnya memakai setelan, santai celana dan baju kaos. Jadi sedikit tahu diri, aku seakan belum pantas memakainya, mengingat akhlakku yang masih sangat jauh dari baik. Tapi syukurnya, sejak Ferry sering mengajakku sholat, sejak saat itu ibadahku paling 1-2 yang bolong. Ya Tuhan,
Aku malu, aku belum bisa konsisten. Kelak kalau aku punya suami, semoga ia bisa membuat diri ini menjadi lebih baik. Tak terasa lamunanku sudah sampai saja di depan surau. Aurel, seorang pria menyapa. Dia ternyata Ferry. Raut wajahnya seperti terkejut dengan pandanganku. Tapi bukan kaget karena aneh. Seperti ada tatapan terkesima. Mungkin perasaanku saja. Fer, kenapa? Aku jelek ya pakai baju gamis? Tanyaku agak minder. Simbo ada di sampingku. Ferry datang bersama Pak RT dan juga Bu RT mungkin. Kami malah saling bertaut pandang. Ayo segera masuk, kata Pak RT. Dan itu membuat kami menjadi kaget. Akhirnya aku dan Ferry ikut masuk menyusul mereka yang ternyata sudah lebih dulu berjalan. Gak jelek kok, cantik. Seperti berlian yang tersimpan di balik kaca kristal. Disimpan lagi dalam wadah, membuat orang susah untuk menyentuhnya. Bukan hanya menyentuh, melihat pun bakalan susah. Dia bicara sambil melepas sandal, lalu berjalan lebih dulu. Kata-kata Ferry itu membuatku heran. Tapi dalam keheranan itu seperti ada bunga-bunga yang bertaburan. Apa aku merasa tersanjung? Ah, tidak. Dia itu tukang gombal. Bersambung.